Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Septi, Wali kelas Utsman bin Affan dan teman-teman. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dengan pidato yang berjudul tentang semangat belajar Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita dalam hal semangat untuk belajar, seperti belajar Al-Quran, pelajaran pada umumnya, dan lain-lain. Hal itu sepertikan yang tercermin dalam firman Allah. Fata'alallahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surah At-Toha, surah ke-20 ayat 14. Ayat di atas mengabarkan semangat mempelajari Al-Quran dan ilmu pada umumnya. Ketika wahyu didapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaan Jibril agar segera menguasainya. Allah Subhanahu wa taala melarang bersifat seperti itu dan dipertahankan agar menyimak terlebih dahulu. Jadi sebelum membaca Al-Quran kita tuh harus dengan bismillah dulu, kemudian jangan tergesa-gesa untuk membacanya dan diperhatikan atau disimak terlebih dahulu bacaannya. Insya Allah ilmu atau bacaan yang kita dapatkan akan dibuahkan pahala. Sekian pidato dari saya tentang semangat belajar Rasulullah SAW. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca dan apabila ada kekurangan dalam membaca pidato. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ustazah yang saya hormati dan rekan-rekan pelajar yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada hari ini izinkan saya untuk berpidato dalam tema semangat belajar Rasulullah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam semangat belajar. Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita dalam hal semangat untuk belajar. Hal itu seperti yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jal bil qurni min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surat Toha ayat 114. Semangat mempelajari Al-Quran dan ilmu pada umumnya. Semangat mempelajari Al-Quran dan ilmu pada umumnya. Ini teman-teman, saya ada kisah tentang Rasulullah mendapatkan wahyunya. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaan Jibril agar segera menguasainya. Allah Subhanahu wa taala melarang bersikap seperti itu dan diperintahkan agar dapat menyimak terlebih dahulu. Sebab Allah menjamin bahwa setiap ayat yang diwahyukan akan
dihafalkan oleh Rasulullah. Setelah Jibril selesai membacakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengulang ayat-ayat yang diwahyukan itu kepadanya. Memiliki cara belajar yang benar. Kita harus memiliki cara belajar yang benar agar ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini contoh cara belajar yang benar. Yang pertama, pasti kita memiliki niat yang ikhlas karena Allah, bahwa ilmu yang dipelajari bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat dan duniawi. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik sebagai upaya untuk memahaminya, sekaligus sebagai sikap hormat dan patuh kepadanya. Yang nomor 3, berusaha memahaminya dengan sebaik-baiknya sehingga diharuskan menyimak, membaca, dan mengulang pelajaran. Nomor 4, menghafalkan ilmu pengetahuan apalagi jika diperlukan penguasa dalil, baik ayat Al-Quran maupun hadis. 5. Mengamalkan ilmu sebab ilmu harus diamalkan. Dan yang terakhir, nomor 6, menyebarkan ilmu. Itu artinya ilmu yang udah kita kuasai bukan hanya untuk dimiliki oleh kita sendiri, tetapi untuk diajarkan kepada orang lain sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tidak boleh berpelit ilmu. Dan Abdullah bin Al-Mubarak berkata, tahapan pertama ilmu adalah niat mendengarkan, memahami, menghafalkan, mengamalkan, dan menyebarkannya. Hadis Ibnu Abdilbar Jami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada ustazah yang saya hormati, rekan-rekan pelajar yang saya hormati untuk mendengarkan video saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian pidato ini terdapat kekeliruan dan kesalahan perkataan. Kalau begitu, saya mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dihafalkan oleh Rasulullah. Setelah Jibril selesai membacakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengulang ayat-ayat yang diwahyukan itu kepadanya. Memiliki cara belajar yang benar. Kita harus memiliki cara belajar yang benar agar ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini contoh cara belajar yang benar. Yang pertama, pasti kita memiliki niat yang ikhlas karena Allah, bahwa ilmu yang dipelajari bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat dan duniawi. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik sebagai upaya untuk memahaminya, sekaligus sebagai sikap hormat dan patuh kepadanya. Yang nomor 3, berusaha memahaminya dengan sebaik-baiknya sehingga diharuskan menyimak, membaca, dan mengulang pelajaran. Nomor 4, menghafalkan ilmu pengetahuan apalagi jika diperlukan penguasa dalil, baik ayat Al-Quran maupun hadis. 5. Mengamalkan ilmu sebab ilmu harus diamalkan. Dan yang terakhir, nomor 6, menyebarkan ilmu. Itu artinya ilmu yang udah kita kuasai bukan hanya untuk dimiliki oleh kita sendiri, tetapi untuk diajarkan kepada orang lain sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tidak boleh berpelit ilmu. Dan Abdullah bin Al-Mubarak berkata, tahapan pertama ilmu adalah niat mendengarkan, memahami, menghafalkan,
mengamalkan dan menyebarkannya. Hadis Ibnu Abdilbar Jami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada ustazah yang saya hormati, rekan-rekan pelajar yang saya hormati untuk mendengarkan video saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian pidato ini terdapat kekeliruan dan kesalahan perkataan. Kalau begitu, saya mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita hingga bisa belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini adalah semangat belajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu adalah cahaya atau pelita bagi manusia. Tanpa ilmu tidak ada peradaban. Banyak hadis mencari ilmu yang bisa menjadi pegangan tiap muslim untuk terus belajar lantaran sangat besar keutamaannya orang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meningkatkan derajat orang-orang yang mencari ilmu karena ridhonya Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah yang memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah yang meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Mujadalah ayat 11. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Apa gunanya menuntut ilmu? Pertama, kita menuntut ilmu agar pandai, agar tak bisa ditipu orang, agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Ilmu adalah kekuatan yang dengan kekuatan itu kita dapat menguasai dunia. Lihatlah negara-negara yang memiliki teknologi tinggi seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Dan sebab mereka menguasai ilmu dan teknologi, mereka dapat menguasai dunia. Sejarah telah memberi pelajaran yang berharga kepada kita, yaitu sebab kebodohan kita. Kita telah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan oleh Jepang 3,5 tahun. Kedua, dengan ilmu kita akan dapat hidup di dunia ini dengan selamat, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menunjuki dan menerangi jalan kita. Ketiga, dengan perkembangan ilmu dan teknologi dapat membantu pekerjaan kita seperti dan ditemukan komputer, mesin fotokopi, dan lain-lain dapat membantu kita membuat surat. Keempat, menuntut ilmu merupakan ibadah orang-orang yang ilmunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan termasuk berjuang di jalan Allah. Jikalau kau mati, maka matinya syahid. Kelima, orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pidato singkat dari Fafian Ramadan Firdaus Putra. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri pidato ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fahrianwar dari kelas 6 Utsman bin Affan. Hari ini saya akan berpidato tentang semangat belajar Rasulullah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman." Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu.
dan orang yang belajar dimudahkan jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga untuk hambanya yang senantiasa mencari ilmu, sebagaimana potongan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Abdurrauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya melakukan amal soleh. Sedangkan amal soleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga, dan menuntut ilmu adalah jihad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Septi sebagai wali kelas 6 Utsman bin Affan beserta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan pidato tentang semangat belajar Rasulullah. Rasulullah memberikan keteladanan kepada kita dalam hal semangat untuk belajar. Hal itu seperti yang tercermin dalam firman Allah. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Artinya, janganlah engkau Nabi Rasulullah tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Toha ayat 144. Ayat tersebut di atas menggambarkan semangat mempelajari Al-Quran dan ilmu pada umumnya. Ketika mendapatkan wahyu, Rasulullah mengikuti bacaan Jibril agar segera menguasainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bersikap seperti itu dan diperintahkan agar dapat menyimak terlebih dahulu, sebab Allah menjamin bahwa setiap ayat yang diwahyukan akan dihafal oleh Rasulullah. Setelah membacakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengulang ayat-ayat yang diwahyukan itu kepadanya. Ustadz dan ustazah yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, demikianlah pidato tentang semangat belajar Rasulullah. Semoga kita dapat meneladani, mencontoh sifat Rasulullah dalam belajar. Semoga kita selalu semangat, giat, dan rajin dalam belajar sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai, menjadi anak yang pintar, solehah, dan jadi anak yang berbakti. Demikian pidato saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia kepada Islam dan kebenaran. Teman-teman semua, sebentar lagi kita kelas 6 akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita. Teman-teman sekalian, di dalam belajar kita harus memiliki cara belajar yang benar agar ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Semangat belajar dari Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Cara belajar yang benar adalah sebagai berikut. 1. Memiliki niat yang ikhlas karena Allah. 2. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 3. Berusaha memahami pelajaran dengan sebaik-baiknya. 4. Menghafalkan ilmu pengetahuan apalagi jika menghafalkan Al-Quran. 5. Mengamalkan ilmu.
6. Menyebarkan ilmu. Teman-teman semua, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki dan rahmatnya dapat mempertemukan kita hari ini. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia kepada Islam dan jalan kebenaran. Dalam tema pidato ini, kali ini kita akan membahas tentang semangat belajar Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah, anjuran menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Utubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buyan sampai siang lahat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim baiknya untuk belajar dan tidak membuang waktu. Salah satunya motivasi Rasulullah tentang menuntut ilmu. Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanan seperti itu menuju surga. Karena itu kita harus semangat belajar dan menjadikan motivasi Rasulullah sebagai pembangkit belajar kita. Betapa indahnya agama kita di mana. Maka dari itu di bulan baik, marilah kita semua menambahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah yang dicantumkan di Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dan diri mereka sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rafif. Hari ini saya akan menceritakan tentang semangat belajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan kepada kita dalam hal semangat untuk belajar. Hal itu seperti yang tercermin dalam firman Allah dalam surah At-Taha ayat 20 yang berbunyi, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilman. Yang berarti, janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat tersebut menggambarkan semangat mempelajari Al-Quran dan ilmu pada umumnya. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaan Jibril agar segera menguasainya. Allah Subhanahu wa taala melarang bersikap seperti itu dan diperintahkan agar dapat menyimak terlebih dahulu, sebab Allah menjamin bahwa setiap ayat yang diwahyukan akan dihafal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Jibril selesai membacakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengulang ayat-ayat yang diwahyukan itu kepadanya. Cara belajar Al-Quran yang benar. Nah, gimana sih cara belajar Al-Quran yang benar? Nah, ini gimana cara langkah-langkah belajar Al-Quran yang benar. Yang pertama, berniat. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, memahami. Yang keempat, menghafalkan. Yang kelima, mengamalkan dan menyebarkannya. Kesimpulannya adalah jangan berputus asa dalam belajar. Yang kedua, jangan tergesa-gesa dalam belajar. Yang ketiga, setiap di awal mau belajar harus berniat terlebih dahulu. Dan sekian semangat belajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa diterapkan di rumah masing-masing. Saya Ahmad Rafif, kelas 6 SD. Mohon undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasabita, saya dari kelas 6 Utsman bin Affan. Saya akan berpidato
foto dengan judul Usia Nabi dan Sahabat Belajar Mengaji dan Menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW berusia 39 tahun. Khadijah istri Rasulullah berusia 54 tahun. Abu Bakar berusia 37 tahun. Umar bin Khattab diperkirakan berusia 22-27 tahun. Utsman bin Affan 35 tahun. Ali bin Abi Thalib perkirakan berusia 7-12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara ini. Kesuksesan adalah impian dari setiap manusia. Meraihnya juga membutuhkan banyak usaha, waktu, dan pikiran. Kunci kesuksesan tidak lain adalah dengan meniatkan pekerjaan yang kita lakukan untuk ibadah. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan ikhlas untuk kebaikan, tidak hanya membuat hati menjadi tentram, tetapi rezeki pun akan ikut mengalir sehingga menjadikan hidup bahagia karena kita menjalaninya dengan tulus dan semata-mata untuk dijadikan bekal pahala di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW merupakan tauladan bagi kita umatnya. Rasulullah adalah contoh manusia yang telah memperoleh kesuksesan dalam segala hal. Oleh karena itu, marilah kita bersama menjadikan semangat Rasulullah SAW sebagai tauladan bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Beberapa kutipan hadis berikut bisa kita jadikan sebagai pegangan kita menjalani pekerjaan dan menggapai cita-cita kita yang dengan izin Allah akan berujung pada kesuksesan dalam hidup dan akhirat kelak. Hadis pertama, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutimu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuan niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepada dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan seringkali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal menurut hadis di atas, jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang pada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita. Yang kedua, menjadi orang yang paling bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, tinggalkan keraguan, ikuti kata hatimu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.
Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki, karena dengan hal itu kita akan menjalaninya sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju. Keempat, jangan sesali apapun yang sudah terjadi. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Kelima, pada akhirnya hasil akhirlah yang menentukan segalanya. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Demikianlah hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan motivasi untuk terus berjuang di tengah kerasnya kehidupan. Semoga Allah senantiasa mendekatkan pintu rezeki dan kesuksesan bagi kita, sehingga kita tidak hanya hidup bahagia di dunia, melainkan juga di akhirat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan ridho Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jaki akan membacakan pidato tentang semangat belajar Rasulullah. Oke. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mendambakan kesuksesan dalam menjalani kehidupan di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, bahkan politik sekalipun. Siapa saja pasti ingin sukses. Gerbang kesuksesan hanya bisa diraih oleh seseorang yang selalu mengawali aktivitas kehidupannya dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Ketekunan, keterampilan, dan keuletan serta rasa percaya diri yang tinggi juga merupakan beberapa faktor penentu dari kunci kesuksesan. Namun, meraih kesuksesan bukanlah hal yang mudah yang kita bayangkan. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus memulainya dari awal sampai titik terakhir. Bermacam hal yang menghalang
Apabila kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang datang, maka kesuksesan berada dalam genggaman tangan kita. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak mampu, bukan berarti kita tidak sukses. Karena sesungguhnya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan pantang menyerah dan tidak pernah berputus asa. Terkadang manusia ketika ia telah mencapai kesuksesan, ia lupa akan segala hal yang dia lakukannya dan akhirnya kembali jatuh ke lubang kegagalan. Dan tamat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'alam fala isal ma'ru yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Setiap insan dalam keadaan sama suci dari dosa dan tak ilmu. Akan tetapi manusia sudah dibekali insting belajar dan mulai belajar berjalan, berbicara, mengetahui nama-nama benda hingga mengenal Tuhan. Maka belajar adalah sifat akumiah manusia yang perlu terus diasah dan dikembangkan. Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan surga baginya. Rasulullah bersabda, sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridaan kepada penuntut ilmu. Rasulullah bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.